أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini ya mungkin sekedar pemberitahuan bahwa mungkin malam hari ini kita ada sebagian kawan-kawan pengajian dari Batang Sangir. Nah, karena kondisi musola sana sedang direnovasi, jadi untuk malam hari ini mereka pindah ke sini. Kita sama-sama mengkaji kitab Ulumul Quran, Al-Mabakhir fi Ulumil Quran, di mana bab yang akan kita baca adalah melanjutkan terakhir. Kita akan berbicara tentang Jam'ul Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu dikumpulkan. Jam'ul Quran maka oleh para ulama dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, Jam'ul Quran ala ahdi Rasulillah, pengumpulan Quran pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nanti Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin, pengumpulan Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu an. Dan yang ketiga nanti pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Quran belum tertulis dalam satu mushaf seperti sekarang ini, belum. Jadi saat itu ada beberapa orang yang oleh Rasulullah SAW dibolehkan untuk menulis Quran, tapi hanya beberapa orang saja. Nah, nanti ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit. Lalu mereka masih menulis itu dalam kondisi terpisah-pisah, karena kertas zaman itu adalah sesuatu yang mungkin masih langka, masih jarang, sehingga orang-orang akan menulis Quran itu di media apapun yang mereka jumpai. Ada yang menulis di atas pelepah kurma, ada yang menulis di atas tulang, kulit, dan sebagainya. Nah, itu zaman Rasulullah SAW masih seperti itu. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat itu tahun berapa Hijriah? Berapa tuh? 11 ya. Salah, 11 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini awal-awal pemerintahan beliau itu banyak terjadi murtad. Jadi banyak orang yang kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Mereka yang tadinya sudah bayar zakat tidak mau lagi bayar zakat. Dan juga mulai muncul banyak nabi-nabi palsu. Nah, sebenarnya sebagian nabi palsu itu sudah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Nah, nanti yang menjadi dasar sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah saat itu untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, itu ketika terjadi peristiwa perang Yamamah. Perang apa?
Yamamah. Perang Yamamah ini melawan siapa? Ada yang baca Musailimah, ada yang baca Musailamah. Sebenarnya Musailimah atau Musailamah itu sudah ngaku Nabi sejak zaman Nabi. Karena Musailimah itu ada yang mengatakan dia itu punya umur nanti sampai 150 tahun. 150 tahun. Diperangi nanti pada masa Abu Bakar. Berarti pada masa Abu Bakar kan sekitar tahun berapa? Setelah 12 Hijriah sekitar itu. Nah, Musailamah sudah umur 150 tahun. Berarti pada masa Rasulullah itu Musailamah sudah ada. Bahkan nanti ada surat menyurat antara Musailamah dengan Rasulullah. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah gitu kan. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Intinya Musailamah ini minta agar dibagi. Nah, jadi dunia separuh milik Nabi Muhammad, separuh milik Musailimah atau Musailamah. Ada yang baca seperti itu. Nah, terjadi perang besar pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melawan Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya. Musailimah ini punya pengikut yang sangat banyak. Nanti sebagian ahli sejarah mengatakan perang itu terjadi antara sekitar 12.000, ada yang mengatakan 13.000, sekitar itulah 12.000 pasukan Islam melawan 40.000 pasukannya Musailimah Al-Kadzab. Nah, jadi Musailimah atau Musailamah ini mengaku-ngaku Nabi. Maka kemudian Musailimah ini juga mengaku-ngaku mendapatkan wahyu. Misalnya dalam satu riwayat Amr ibn al-As ya, anna Amr ibn al-As wafada ala Musailamah al-Kadzab la'anahu Allah. Wadhalika ba'dama bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yuslima Amr. Amr ibn al-As itu pernah ya ketemu sama Musailamah. Saat itu Musailamah sudah ngaku Nabi, tapi Amr belum masuk Islam. Amr ibn al-As nanti yang membuka Mesir. Orang yang cerdas luar biasa, tapi banyak dizalimi oleh sejarah. Ya kan, Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, itu orang-orang luar biasa, tapi sering dipelintir dalam sejarah. Nah, Amr ibn al-As bercerita pernah ketemu sama Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab. Ketika itu Amr belum masuk Islam. Faqala lahu Musailimah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah?" Musailimah nanya, apa yang diturunkan kepada kawanmu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Saat ini surat yang turun apa? Faqal laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Telah diturunkan kepada Nabi Muhammad surat yang sangat ringkas, tapi dia sangat baligh. Isinya mencakup keseluruhan, ringkas, bahasanya baligh. Baligh itu bahasanya ringkas tapi maknanya sudah tersampaikan, orang mudah memahami. Faqala wa mahi. Lalu Musailamah nanya sama Amr, apa surat yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad? Faqal wal asr, surat al-asr. Wal asr innal insana lafi khusr, dan selanjutnya. Fafakkara Musailamah hunayha thumma qala waqad unzila alayya mithluha. Mendengar itu, maka Musailamah langsung pura-pura berpikir, pura-pura baru mendapatkan wahyu, lalu mengatakan, saya juga baru saja diturunkan, baru saja mendapatkan wahyu seperti itu. Faqala lahu Amr, wa mahu, apa wahyu yang baru turun padamu? Nah, ini ayatnya Musailimah. Kalau tadi ada wal asr, maka dia punya surat Wabr. Ya Wabr, ya Wabr.
Ya wabr, innama anta udhunani wa sadr, wa sa'iruka hafrun naqr. Ya wabr. Ada yang mengatakan wabr itu sejenis berang-berang lah. Ada yang mengatakan bulu onta. Kalau itu berang-berang berarti suratnya ya wabr. Kalau tadi wal asr, dia nggak mau kalah kan. Maka dia ngarang surat yang menurut dia mirip. Ya wabr. Ada yang menerjemahkan itu sejenis berang-berang. Wahai berang-berang. Apa kata itu? Innama anta udhunani wa sadr. Kamu itu punya 2 telinga dan dada. Itu ayatnya. Mungkin kalau nggak tahu artinya yuk, ini bahasa Arab kan. Cuma kalau diterjemahkan nanti jadinya seperti itu. Beda. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Terus illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq, orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, orang yang berwasiat dalam kesabaran. Tuh, saingannya suratnya itu wahai berang-berang, kamu punya 2 telinga dan dada. Kerjaanmu gali sama itu. Maka kata Amr ibn al-As, ini surat apa? Amr ibn al-As tahu, dia waktu itu belum Islam. Tapi tahu ini bukan wahyu tidak mungkin kok kayak gini, kok cerita hewan kayak gitu. Iya kan? Apa kata Amr ibn al-As setelah mendengar ayatnya itu? Kaifa taro ya Amr, wahai Amr, bagaimana pendapatmu ayat surat yang baru saya baca itu? Faqala lahu Amr, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Apa kata Amr? Demi Allah, kamu tahu sesungguhnya saya itu tahu kamu itu dusta. Kamu nggak usah nanya, itu jelas bohong. Nah, itu orang yang bukan ahli sastra pun mendengar ayat itu lucu. Nah, nanti ada, kalau Nabi Muhammad punya surat Al-Fil, maka Musailimah juga punya surat Al-Fil. Gimana? Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil. Mana? Lahu dhanabun wabil, lahu khurtumun tawil. Kayak gitulah. Saya juga enggak ngapal ya, untuk apa dihafal. Cuma gini. Al-Fil, gajah. Kalau dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fil, alam taro. Yang bercerita tentang bagaimana pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ayatnya Musailimah, al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Kalau diterjemahkan gitu. Lahu dhanabun wabil, dia punya ekor yang suka mukul. Ekor itu kan kadang itu. Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Apa itu kan? Nanti dia juga punya ayat kata adifda, kata apa ya? Kepalanya di air, ekornya di lumpur, gitu. Makanya kalau diartikan kayak gitu, itu ayatnya Musailamah. Maka Amr pun tahu ini jelas bohong. Kamu tidak usah nanya. Itu siapapun akan mengatakan ayat itu adalah ayat hasil buatanmu. Ini ayat bohong. Masa ayat kayak gitu? Tapi tadi, meskipun dengan kekonyolannya itu, maka maka Musailamah ngaku nabi, yo tetap ada pengikutnya. Maka jangan heran sekarang ada yang ngaku nabi, yo kok ada pengikutnya. Ya memang ada. Musailamah kan ayatnya konyol-konyol itu, tapi ya pengikutnya banyak. Tadi pasukannya saja sampai 40.000. Nah, tapi rata-rata ya mereka mengikuti karena kesukuan, fanatik kesukuan, bukan karena mengimani ajarannya Musailimah. Nah, terjadilah perang Yamamah itu. Nah, dalam perang Yamamah itu, maka kemudian banyak sekali yang gugur. Dari kaum muslimin itu syahid sekitar 1.200 orang. 1.200 orang.
Dari pasukannya Musailimah itu yang gugur, yang mati, jangan gugur lah, mati sekitar 21.000 orang. Banyak. Nah, dari yang 1.200-an orang itu ada yang kemudian kalau nggak salah sekitar 70 sahabat itu yang mereka itu qurra. Kalau dikatakan qurra itu mereka jelas hafal Quran. Jadi 70 orang sahabat syahid sekaligus di satu waktu peperangan, dan mereka semua adalah qurra, hafal Quran. Tidak sekedar hafal, mereka menguasai Quran. Akhirnya kemudian melihat hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an usul menemui Abu Bakar, Khalifah, saya khawatir ini kalau Quran tidak dikumpulkan nanti hilang. Karena tadi saat itu jihad, jihad kan berlanjut ya, nanti sampai puncaknya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa Umar itu sampai di Mesir, misalnya sampai mana? Nanti Azerbaijan, Armenia, itu masuk. Nah, Umar kemudian mendesak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, ini kalau Quran tidak segera dikumpulkan, saya takut nanti orang-orang yang hafal Quran itu semuanya syahid. Karena dulu itu mereka semangat untuk jihad itu. Pada awalnya Abu Bakar ini menolak. Kaifa af'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Kama qala Abu Bakar. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya? Zaman Rasulullah Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Bagaimana mungkin saya mau melakukan itu padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya? Terus dipahamkan oleh Umar bin Khattab, wallahi innahu la khair, demi Allah ini baik, ini suatu yang baik. Akhirnya kemudian setelah terus dijelaskan oleh Umar, maka Abu Bakar sampai pada kesimpulan yang sama dengan Umar. Wah, ini Quran harus dikumpulkan. Hanya siapa ini yang ditugaskan untuk mengumpulkan? Maka dipilihlah seorang sahabat yang mulia, siapa? Zaid bin Thabit. Kata Zaid, sama. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Wah, ini berat lah. Masa saya mau melakukan sesuatu yang zaman Rasulullah itu belum dilakukan? Tapi terus difahamkan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka kemudian Zaid bin Thabit menyanggupi itu, meskipun dengan berat. Sehingga beliau mengatakan, demi Allah, memindahkan gunung itu lebih ringan dibandingkan harus melakukan jam'ul Quran ini. Saya lebih baik mindahkan gunung itu masih lebih ringan dibandingkan harus jam'ul Quran. Maka kemudian dipilihlah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nanti semua, karena sahabat waktu itu sebagian punya catatan Quran, tentu sebagian ada yang satu surat atau berapa surat, dan juga mereka hafal. Maka kemudian semua yang punya catatan Quran dan punya hafalan itu disetorkan ke Zaid, nanti ada saksinya. Dan Zaid pun ya hafal Quran. Nah, setelah kemudian semua itu ditampung oleh Zaid, maka terkumpullah Quran itu dalam satu mushaf. Nanti mushaf itu yang sering disebut sebagai Al-Imam. Al-Imam. Nah, jadi pada masa Khalifah Abu Bakar itu mushafnya satu negara satu. Kemudian Abu Bakar wafat, mushaf itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini umat Islam semakin luas, masuk ke Syam. Itu sudah semua, sampai kemudian Amr ibn al-As mengusulkan, Khalifah, kita buka Mesir, karena Mesir itu negara kaya tapi pertahanannya nggak kuat.
hanya Umar setuju, sebelumnya menolak karena Umar takut ini kekuasaan wilayah sudah terlalu luas, takut kalau tidak keurus kan itu. Tapi terus dibujuk oleh Amr ibn al-As sehingga kemudian diperintahkanlah Amr ibn al-As untuk lanjut ke Mesir. Ketika dalam perjalanan ke Mesir itu Umar kemudian nulis surat dikirim kepada Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini orang cerdas. Kata Amr ibn al-As, suratnya jangan dibuka, nanti kita bukanya kalau sudah sampai wilayah Mesir. Begitu dibuka, isi suratnya apa? Amr ibn al-As, kalau kamu belum masuk wilayah Mesir, kembali. Tapi kalau sudah masuk ke Mesir, ya udah lanjutkan. Sekarang kita sudah di Mesir, karena memang bukanya sudah di Mesir. Akhirnya kemudian Amr ibn al-As buka Mesir, maka kemudian nanti menjadi gubernur Mesir, Amr ibn al-As. Nah, maka itu termasuk orang jenius dari bangsa Arab. Salah satunya adalah Amr ibn al-As. Maka hati-hati kalau ada kita baca-baca apalah sejarah buku apa kemudian menjelek-jelekkan Amr ibn al-As, menjelek-jelekkan Muawiyah ibn Abi Sufyan, hati-hati. Nah, jangan ikut-ikutan. Nah, udah. Saya lupa tadi ya, perang Yamamah tadi. Saya kembali ke perang Yamamah tadi, kelewatan. Ketika peristiwa perang Yamamah itu, ini kemudian ada suatu pahlawan yang menjadi sangat terkenal. Orangnya kurus, orangnya kecil. Yamamah itu punya benteng yang tinggi. Awalnya pasukan Islam itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah, tapi kemudian masuk Islam dan hasuna islamuhu, Islamnya sangat baik, dipilih oleh Khalifah Abu Bakar untuk memimpin umat Islam memerangi Musailamah. Awalnya kalah, baru kemudian Abu Bakar ngirim bantuan dipimpin oleh Khalid bin Walid ini ada buku itu, strategi perangnya Khalid bin Walid, orang yang ketika perang tidak pernah kalah. Orang ketika dia perang tidak pernah kalah, tapi meninggalnya di tempat tidurnya. Ketika terdesak, maka pasukan Musailamah itu masuk ke kebun mereka. Kebunnya punya benteng yang sangat tinggi. Maka disitulah kemudian ada seorang saudaranya Malik ibn Anas, namanya Barra ibn Anas. Ya. Barra ini orangnya kecil, dia usul, udah, kalau dulu ada kayak apa, manjanik itu, apa yang kayak ketapel besar itu, batu biasanya, apa, manjanik, tahu manjanik? Kalau film-film dulu itu, perang-perang dulu itu kan pasti ada kayak ketapel besar itu. Nah, kata Barra, lemparkan aku ke benteng itu. Jadi Barra yang di atas ketapel besar itu dilemparkan masuk ke dalam benteng itu sendirian karena tadi sudah bisa buka itu, dilemparkan betulan. Kemudian Barok membunuh 10 orang di sekitar pintu itu untuk buka pintunya sehingga umat Islam bisa masuk. Itu Barok sendirian. Maka nanti selesai perang itu di badannya itu kalau nggak salah ada sekitar 80 luka. Ada panah, ada pedang, ada tombak, macam-macam. Kemudian dirawat oleh Khalid bin Walid. Tapi habis itu sembuh, masih ikut terus jihad lagi. Sampai-sampai Umar itu jangan jadikan Barok itu sebagai pemimpin. Kenapa? Karena Barok kalau sudah masuk medan jihad itu tidak mau berhenti, tidak mau mundur. Jadi takutnya pasukannya semua diajak maju seperti itu. Maka jangan. Barok. Dah ya, tadi saya kembali ke Umar. Ketika Umar wafat, maka mushaf al-imam tadi yang satu itu kemudian disimpan oleh siapa? Hafsah. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu an wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi nikam itu,
kemudian wafat, maka Quran yang satu mushaf itu disimpan oleh Hafsah, putri beliau dan Ummahatul Mukminin. Nah, baru kemudian terjadi lagi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, khalifah ketiga, ini juga sebenarnya luar biasa, ya, orang yang sangat luar biasa. Awal-awal pemerintahannya umat Islam mendapatkan kemakmuran, kedamaian luar biasa. Meskipun nanti di akhir pemerintahan beliau, maka ada orang-orang yang kemudian buat rusuh, bahkan kemudian mengepung Utsman bin Affan, bahkan kemudian membunuh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an ini sahabat yang sangat cinta dengan Quran, sehingga ketika dibunuh pun beliau sedang membaca mushaf, sehingga darahnya ada yang kemudian muncrat di mushaf yang beliau baca. Nah, pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, umat Islam, ke wilayah Islam semakin luas, sehingga banyak kemudian orang-orang yang masuk agama Islam. Mereka bukan orang Arab, mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab. Nah, sehingga kemudian ada masalah. Kita sama-sama tahu bahwa Quran itu diturunkan dengan bisa berarti ahruf, dengan 7 lughah, 7 ahruf. Kadang ada yang dibaca imalah itu, kan? Wadduha itu, itu. Karena memang seperti itu. Nah, ketika orang-orang ini baru masuk Islam, orang-orang baru masuk Islam, maka kemudian mereka belajar baca Quran. Mereka bukan orang Arab. Ketika mereka belajar baca Quran, tentu tidak mungkin belajar ketujuh-tujuhnya, sulit, ya. Wong kita aja sulit. Sekarang satu aja tidak pas-pas, gitu kan? Maka sulit. Akhirnya mereka belajar dengan sahabat sesuai dengan bacaan Quran yang diajarkan oleh sahabat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian masing-masing orang belajar dengan sahabat tertentu, sementara sahabat yang lain kadang pakai qiraah ini, yang ini pakai qiraah A, ini qiraah B, qiraah C, qiraah D, seperti itu. Kan ada 7 qiraah, ada 7 qiraah. Nah, jadi masalah ketika orang-orang awam ini, orang-orang awam yang baru masuk Islam, terus mereka belajar qiraah baru dari satu qiraah, mendengar orang lain baca Quran pakai qiraah yang lain. Orang awam biasanya mereka dengan modal semangat baru hijrah, semangat apa gitu, kemudian baru mendengar dari satu sisi, melihat ada orang kok baca Qurannya berbeda, biasanya apa? Wah, langsung bacaanmu salah, bacaanmu salah, yang ini enggak, bacaanmu yang salah, terus seperti itu. Nah, kok dari dulu memang yang sering bermasalah itu di level awamnya. Kalau level level atasnya enggak ada masalah, tapi begitu sampai di level masyarakat awamnya, ini banyak terjadi keributan di situ. Nah, saling menyalahkan. Maka kemudian ada seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman kalau tidak salah, nemui Utsman bin Affan. Wahai Utsman, ini bahaya ini. Orang-orang saling menyalahkan bacaan Qur'annya. Orang-orang hampir berperang, bahkan saling mengkafirkan. Bahasa sahabat kayak gitu. Ini harus segera diatasi. Kenapa? Orang-orang sudah saling menyalahkan masalah baca Quran. Padahal tadi sebenarnya Quran itu sama-sama qiraahnya itu ada 7 qiraah sabah itu. Tapi tadi orang awam yang tahu satu qiraah akan menyalahkan qiraah kedua, menyalahkan qiraah ketiga. Demikian juga sebaliknya. Ini orang awam. Wah, Utsman ini kalau tidak segera diatasi, ini orang udah hampir perang. Dan bahkan mengkafirkan satu sama lain gara-gara baca Quran. Sama-sama baca Quran, tapi saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Akhirnya kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an
dengan persetujuan para sahabat yang ada di situ, kemudian ingin menyatukan cara membaca Quran. Akhirnya bagaimana? Kembali memerintahkan Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman ibn al-Harith. Ini diperintahkan untuk menyalin. Jadi tadi Quran yang dikumpulkan pada masa Khalifah siapa? Abu Bakar, yang sekarang saat itu disimpan oleh Hafsah, dipinjam, kemudian disalin. Pesannya Khalifah Utsman kan tadi ada 4 orang ya. Kalau nanti ada perbedaan, maka tulislah Quran itu berdasarkan bahasa Quraisy. Nah, akhirnya disalinlah mushaf al-imam tadi itu. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan menjadi 7 mushaf. Nah, semuanya kemudian disatukan, penulisannya sama, gitu kan? Itu yang dikirim ke seluruh pelosok negara, penjuru negeri, semua dikirimi itu. Quran selain itu diperintahkan untuk dibakar pada masa Utsman, karena masing-masing itu kan orang punya mushaf, mungkin pakai qiraah ini, atau penulisannya begini. Maka kemudian Utsman mengatakan, udah, semua cara bacanya kembali ke mushaf al-imam tadi. Adapun orang-orang yang masih punya mushaf yang lain, bakar. Jadi disuruh dibakar. Nah, maka pada masa Utsman ibn Affan, beliau berhasil menyatukan umat Islam dalam Quran ini, mushaf Quran ini, sehingga kemudian mushaf itulah yang terus nyampe ke kita, sehingga mushafnya disebut mushaf Utsmani, Rasm Utsmani. Maka agak berbeda tulisannya dengan Rasm cetakan Indonesia. Kalau bapak-bapak biasa membaca Quran cetakan Indonesia, mungkin awal-awal akan mengalami kesulitan ketika membaca mushaf Rasm Utsmani. Tapi sebenarnya standarnya yang itu, standarnya. Maka sebenarnya ada usulan dari Arab Saudi bagaimana agar orang kembali standarnya itu pakai satu standar, sehingga penulisan Quran itu tidak bermacam-macam. Ya, nanti misalnya kalau Quran Indonesia itu ada dhammatain, itu nulisnya gimana? Dhammah terus ada dhammah terbalik gitu kan, dhammatain. Kalau Rasm Utsmani ada nggak seperti itu? Adanya gimana? Nggak pernah perhatikan nggak? Nggak ada dhammah terbalik ya? Iya, karena dhammatain, fathatain, kasrotain. Dhammatain itu artinya dua dhammah ya seperti ini, tidak kemudian terbalik. Fathatain, 2 fathah, itu sama. Kasrotain, 2 kasroh, itu sama. Kalau cetakan-cetakan Indonesia juga banyak, mungkin tanda-tanda wakaf itu. Kalau di Rasm Utsmani itu kan ya tinggal beberapa tok. Ada mim, berarti harus berhenti. Ada apa lagi? La, juga jangan berhenti. Terus titik 3, 2 itu apa namanya, saya lupa. Nah, itu boleh berhenti di salah satu. Ada qaf, lam, alif, al-waqfu aula, berhenti di situ lebih utama. Ada shad, lam, alif, al-waslu aula, nyambung lebih baik. Tidak banyak. Kalau rasm ini tidak banyak, Rasm Utsmani. Kalau rasm percetakan Indonesia banyak sekali. Ada to itu mutlak, ada to, ada qaf, ada semacam-macam. Maka sebenarnya dulu ada usulan bagaimana kalau kemudian disatukan kembali dengan satu standar. Nah, jadi kalau bisa bapak-bapak baca Quran dibiasakan memakai yang standar Rasm Utsmani, karena itu yang sejak dari zaman sahabat dulu.
Memang kalau rosem yang di Indonesia itu taisir, itu rosem untuk memudahkan baca. Maka ada yang menyebut Quran tajwid gitu. Nah, kalau rosem Utsmani ikhfa itu tidak ada, ya tidak ada sukunnya kan. Nah, gitu aja. Seperti itu. Tapi biasakanlah Pak, biasakan. Karena itu memang standarnya itu, Maka sering orang Indonesia, wah Quran ini sulit, yang gampang ini, bukan yang sulit. Ya. Kita yang belum terbiasa, maka biasakan itu. Nah, jadi baca Quran pakai standar rosem Utsmani. Itu penting. Nanti semua memiliki mushaf itu, sehingga kan gini. Sekarang itu banyak Quran digital, Quran elektronik, Quran yang ada di HP seperti itu. Itu sebenarnya Quran yang sangat mudah disusupi, entah wawu diganti fa diganti waw atau apa gitu kan. Tidak mungkin diganti banyak-banyak, paling diganti gitu. Nah ini kan repot. Makanya kalau kita punya standar rosem Utsmani itu tinggal dicek. Biasanya dibagikan itu lah, yang dari Arab Saudi yang diwajibkan pas haji itu standar rosem Utsmani. Nah, kalau masing-masing orang punya di rumah, nanti tinggal dicek. Ketika tidak sama dengan itu, berarti jangan-jangan ini sudah ada penyelewengan di situ. Maka Bapak-bapak kalau memang belum hafal ayatnya, lebih baik baca Qur'annya jangan pakai HP dulu lah. Takutnya downloadnya sembarangan, dapat Quran yang sudah disusupi, gitu kan? Sudah disusupi dan tidak hafal ayatnya, kemudian dibaca. Padahal ayat itu sudah dirubah. Maka untuk pertama Quran standar itu, standar Utsmani. Kalau memang masih kesulitan, ya wes pakai yang cetakan Indonesia juga tidak apa-apa lah. Nah, jadi seperti itu sampai kemudian Quran dibukukan pada masa Abu Bakar, disalin pada masa Utsman, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Tidak banyak tadi, mereka waktu itu kan manual ya, tulis tangan. Maka jumlahnya ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Nah, itu yang dikirimkan. Jadi saat itu kekuasaan Islam itu sudah sampai benua Afrika sana. Mushafnya cuma 7 atau 6 satu negara. Dulu seperti itu. Sekarang kita satu orang mushafnya 7 kan? Mushafnya 7. Maka kata, ini kritikan sebenarnya, kritikan dari seorang sahabat kepada generasi setelahnya. Apa katanya? Kami itu kesulitan untuk menghafal Quran, tapi oleh Allah dimudahkan untuk mengamalkan. Meskipun kesulitan mereka tetap hafal Quran ya. Kami itu kesulitan untuk menghafal Quran, kami berat untuk menghafal Quran, tetapi dimudahkan untuk mengamalkan Quran. Nah, kalian itu mudah menghafal Quran tapi sulit untuk mengamalkan. Ini kritikan sahabat kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya. Nah, kita kan ngapal sulit, ngamalkan lebih sulit kan? Maka ini memang menjadi PR kita semua lah, PR kita semua ya. Nah, jadi seperti itu peristiwa Jam'ul Quran, bagaimana Quran dikumpulkan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan sampai sekarang. Nah, baru kemudian setelah itu diurutkan, diurutkan nama surat dari seperti yang sekarang tuh. Itu sebenarnya pengurutannya itu sebagian ulama berpendapat memang sudah diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Jadi urutan di mushaf itu tidak berdasarkan yang pertama turun, tidak. Karena kalau berdasarkan yang pertama turun, harusnya apa? Ayat pertama, surat pertama. Al-Alaq, tapi enggak. Nah, itu Rasulullah yang langsung ketika ayat tertentu turun, letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini. Nah, seperti itu. Jadi urutan ayat dalam surat itu langsung Rasulullah yang memerintahkan. Nah, adapun urutan surat, memang di situ ada ikhtilaf.
Tapi wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama berpendapat bahwa itu juga sudah langsung dari Rasulullah SAW. Nah, jadi mulai sekarang sampai kemudian surat Al-Fatihah diakhiri sampai surat An-Nas itu langsung dari Rasulullah SAW. Meskipun ada yang berpendapat itu adalah hasil ijtihad. Nah, itu ya. Jadi tentang jam'ul Quran, maka kita harus banyak-banyak mendoakan Utsman bin Affan, karena salah satu jasa terbesar beliau untuk umat Islam ini adalah tadi ketika beliau berhasil menyatukan kembali umat Islam dalam membaca Quran setelah tadinya tercerai-berai, bahkan saling mengkafirkan. Hampir terjadi peperangan gara-gara baca Quran. Kita juga patut mendoakan Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, karena atas jasa keduanya lah kemudian Al-Quran ini bisa dikumpulkan seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Meskipun ya nanti kalau babnya sudah nyampe ayat-ayat, nah ini tuduhannya orang-orang Syiah itu menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, semua sahabat itu ini menyelewengkan Quran. Jadi menurut mereka ada ayat-ayat yang harusnya ada dalam Quran tapi dibuang oleh Abu Bakar, dibuang oleh Umar. Ini orang-orang Syiah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa apa yang sudah disepakati oleh para sahabat saat itu, itulah Quran. Nah, karena adapun ada Quran yang dimansuh, ya ada. Jadi ada Quran, ayat-ayat Quran yang dulu pernah turun tapi kemudian dinasakh, dimansuh, dihapus, ya ada. Nah, itu nanti kalau sudah sampai pada babnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita selesai. Mudah-mudahan nanti bapaknya selesai sholat isya ya bisa tetap di masjid. Ya kita makan bersama. Bos mateng. Akan bersama, ya makan aja. Acaranya apa? Ya makan itu. Acara untu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.